Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur buat pertolongan dan anugerah Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah buat dan kerjakan kami. Kami mensyukuri bahwa semua terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karenanya pagi hari ini kami memberikan hati pikiran kami untuk Tuhan beracara melalui firman-Mu. Roh Kudus berkatilah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 116 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Di hari tua daripada pemazmur dan permohonan umat-umat Allah, sesungguhnya kelepasan itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada oknum yang lain yang dapat menyelesaikan kesulitan masalah hidup kita. Siapapun kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesulitan. Tidak ada yang kebal di antara kita terhadap masalah. Karena acap kali masalah itu juga dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat, untuk mendewasakan, untuk mengubah kita, untuk mengikis segala sesuatu yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Artinya bahwa pemazmur sedang dipertunjukkan kepada hal-hal akhir daripada sebuah perjalanan hidup. Sepertinya pemazmur ingin menyampaikan saat-saat di mana memang pemazmur ada di dalam atau menjelang hari tuanya, hari akhirnya. Itu sebabnya satu-satunya harapan yang dia sampaikan adalah hanya kepada Tuhan. Dia menceritakan semuanya kepada Allah apa yang dia alami. Termasuk ketika dia menyadari tali-tali maut telah melilit hidupnya. Karena itu ada kegentaran terhadap dunia orang mati. Mengalami kesesakan dan kedukaan. Ada kompleksitas persoalan hidup pada bagian ini. Sementara tubuh semakin menua mengalami masalah terus. Tetapi di satu sisi ada satu masa, ada satu waktu yang cukup menggentarkan, cukup menakutkan bagi pemazmur. Tetapi dia katakan dalam ayat 4, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Dalam semua kesesakan-kesesakan yang dia alami, yang membuat dia gentar, yang membuat dia sesak, yang membuat dia berduka itu, dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Ingat di dalam ayat yang kedua, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Keyakinan daripada pemazmur bahwa karena ia mendengar seruan dan permohonan, maka ketika dalam keadaan genting sekalipun, pemazmur berseru kepada Tuhan untuk meluputkan semua dari duka, dari kesesakan, dari kegentaran terhadap maut yang ada di depannya. Jadi pelajaran penting bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menyendengkan telinganya kepada kita. Tuhan selalu mendengar seruan permohonan-permohonan kita. Karenanya acap kali kita berhadapan dengan kesesakan, kedukaan,
Dia mengulurkan tangannya bagi kita. Pagi hari ini mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah, karena ini adalah momen, adalah waktu di mana kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Sang Raja. Kita berkumpul dengan jemaat-jemaat yang lain. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan, kita saling meneguhkan, menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.